I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Haulia, semester 3, Prodi Pendidikan IPA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah biologi dasar yang diampu oleh Bapak Abdullah Muammar MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang suhu dan kalor, konduktor dan isolator. Yang akan saya bahas pertama yaitu suhu. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Suhu dapat mengubah sifat zat. Contohnya, sebagian besar zat akan memuai ketika dipanaskan, sebatang besi lebih panjang ketika dipanaskan daripada dalam keadaan dingin. Adapun alat yang dirancang untuk mengukur suhu suatu zat disebut termometer. Termometer yang biasa kita jumpai pada kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu dapat dinyatakan dalam 4 satuan, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Satuan umum yang digunakan di Indonesia adalah Celsius. Selanjutnya yaitu kalor. Berbicara mengenai kalor, maka sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai energi. Kalor itu sendiri merupakan salah satu bentuk energi. Sebagai energi, kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kita tentu masih ingat bahwa energi bersifat kekal, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi, energi dapat berubah bentuk atau dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Pernyataan ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Kalor merupakan bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Suatu benda akan membeku karena melepaskan kalor dan akan mencair saat menerima kalor. Satuan yang menyatakan kalor adalah joule atau kalori. Kalor tidak dapat diukur langsung, tetapi harus dihitung. Kalor dipengaruhi oleh jenis benda, wujud benda, dan massa benda. Selanjutnya ada perpindahan kalor. Ada 3 cara terjadinya perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi atau hantaran, dan yang kedua konveksi atau aliran, dan yang ketiga radiasi atau pancaran. Adapun pengertian dari konduksi yaitu merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu perantara zat tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat itu. Selanjutnya, pengertian yang kedua yaitu konveksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor melalui suatu zat disertai oleh perpindahan zat tersebut. Dan selanjutnya, pengertian yang ketiga radiasi merupakan cara perpindahan kalor tanpa perpindahan zat perantara. Dan selanjutnya, konduktor dan isolator. Yang pertama, konduktor. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Contohnya, benda yang terbuat dari logam seperti aluminium, tembaga, seng, besi, dan baja. Aluminium bersifat ringan dan sangat mudah menyerap panas, sedangkan besi bersifat berat dan dapat menghantar panas secara bertahap sehingga cocok sebagai bahan untuk membuat setrika. Memasak air akan lebih cepat mendidih bila menggunakan wadah atau panci yang terbuat dari logam dibandingkan menggunakan tanah liat. Selanjutnya yaitu isolator. Benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya kertas, plastik, karet, lilin, dan kayu. Bahan isolator digunakan untuk membuat tangkai atau pegangan peralatan memasak sehingga dapat menyekat atau meredam panas. Contohnya gagang panci dan sarung tangan. Selanjutnya yaitu contoh perpaduan bahan konduktor dan isolator, yaitu termos, air panas. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah termos adalah aluminium dan kaca untuk bagian dalam, sedangkan plastik dan gabus untuk bagian luar. Contoh lainnya yaitu penanak nasi dan pemanas nasi atau magicom. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.